Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait himpunan. Himpunan itu apa? Nah, himpunan itu gampang banget ya. Himpunan itu gampangnya ya kelompokan, gerombolan, kumpulan, seperti itu. Maksudnya apa sebentar? Sebelum kita masuk maksudnya apa, himpunan itu biasa disebut juga dengan istilah bahasa Inggrisnya itu set. Nah, ini istilah bahasa Inggrisnya set. Nah, sekali lagi ya, himpunan tadi itu istilah lainnya itu kumpulan, gerombolan, grup, seperti itu, kelompok. Nah, jadi simpel banget himpunan itu. Misalkan saja contoh dari sebuah himpunan itu adalah kelompok. Jangan kelompok, pakai kata awal aja, himpunan. Himpunan misalkan siswa Beki Balkis laki-laki misalkan. Nah, misal contoh lain yang apa tuh? Contoh lain himpunan. Misalkan himpunan teman saya laki-laki. Nah, teman saya laki-laki. Laki-laki yang rumahnya di Bantul. Nah, misalkan itu seperti itu. Contoh himpunan padha wae, himpunan siswa BK laki-laki padha karo kumpulan siswa BK laki-laki, seperti itu. Contoh himpunan lain. Himpunan sayur mayur. Nah, sayur mayur, seperti itu. Contoh lain. Nah, contoh lainnya sekarang kita masuk ke bilangan. Himpunan bilangan bulat. Nah, dari 1 sampai 10. Nah, jadi misalkan siapa aja itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Contoh himpunan itu. Nah, contoh lain. Himpunan bilangan bulat antara sekarang 1 dan 10. Kalau yang di atas tadi kan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10. Jadi 1 sama 10-nya termasuk himpunan tersebut. Nah, kalau ini yang bawah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10, berarti itu bilangannya nanti 2, 3, tapi 1 sama 10 enggak termasuk. Nah, contoh lain, himpunan apa lagi? Nah, himpunan ikan. Nah, seperti itu. Himpunan ikan. Nah, yang lainnya, sekarang kalian cek. Himpunan siswa BK yang pandai. Nah, kalian perhatikan di sini. Himpunan terakhir ini. Himpunan siswa BK yang pandai. Himpunan siswa Baitul Quran yang pandai. Nah, kalau kalian perhatikan, pandai, yang pandai ini sifatnya enggak jelas. Subjektif. Maksudnya subjektif itu gimana? Beda-beda, setiap orang itu standarnya pandai beda-beda. Misalkan menurut saya di atas 7 itu udah pandai. Nah, tapi menurut ustadz yang lain, pandai itu minimal nilainya 9. Nah, kan beda-beda loh, enggak cetha loh. Nah, jadi ini bukan himpunan. Nah, bukan himpunan. Nah, jadi kalau kalian ketahui ya, himpunan itu harus jelas sifatnya, harus cetha sifatnya, ora subjektif seperti ini. Misalkan saja contoh lain tuh himpunan siswa
Misalkan himpunan kota besar. Besar di Jawa. Nah, misalkan himpunan kota besar di Jawa. Nah, standari besar itu gimana? Standarnya besar ini gimana? Enggak jelas ini. Enggak jelas ini. Nah, menurut orang Jakarta, Kota Wonosari itu mungkin kecil ya, tapi menurut saya yang tinggal di sini Kota Wonosari itu udah besar. Itu contohnya seperti itu. Jadi ini bukan himpunan. Nah, sekali lagi, himpunan itu adalah kelompok-kelompok, istilahnya kelompok-kelompok tadi yang mempunyai sifat sing cetha, orang enggak jelas seperti ini, subjektif atau enggak jelas. Nah, contohnya himpunan sayur mayur kan semuanya sepakat ya, misalkan bayam itu sayur. Enggak mungkin orang Gunung Kidul nganggapnya bayam itu sayur, tapi orang Jawa Tengah nganggap bayam itu buah. Enggak seperti itu. Harus jelas. Nah, jadi sekali lagi himpunan itu contohnya yang seperti ini tadi, himpunan siswa BK laki-laki, himpunan teman saya laki-laki yang di Bantul. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi kalau himpunan yang sifatnya enggak jelas seperti ini, yang subjektif ini atau enggak jelas ini berarti bukan himpunan. Nah, itu konsep dari himpunan. Nah, cuma nanti dalam matematika himpunan itu enggak dituliskan seperti ini. Nah, enggak dituliskan, ya ini benar. Nah, cuma nanti kebanyakan ada notasi tersendiri buat himpunan. Nah, notasi atau penulisan. Nah, gimana ini? Misalkan seperti ini. Nomor himpunan pertama, himpunan siswa BK laki-laki. Nah, notasinya begini penulisannya. Yang pertama kita tuliskan dulu huruf besar. Nah, satu huruf besar terserah. Misalkan di sini A. Nah, misalkan si A itu mewakili himpunan siswa BK laki-laki. Nah, tak tuliskan huruf A seperti ini. Nah, ini kurung kurawal buka seperti ini kurungnya. Atau podo karo kalau di keyboard itu seperti ini. Nah, A sama dengan, nah seperti ini loh yang di atas kurung siku-siku. Nah, ini kurung kurawal tuh seperti ini. Nah, kurung kurawal buka. Nah, terus kita tulis anggotanya, himpunan siswa BK laki-laki itu siapa saja. Siswa BK yang laki-laki itu misalkan ada Inam. Nah, ada juga Fitra. Ada juga misalkan Fitrul. Nah, ini teman kalian, kakak kelas kalian beberapa. Fitrul, ada juga Ahmad. Ada juga Zahid. Nah, ada juga Akmal. Nah, seperti itu. Nah, jadi biasanya himpunan itu dinotasikan atau dituliskan begini. Nah, pertama kita tuliskan dulu huruf besar yang mewakili himpunan tersebut. Misalkan ini di sini huruf besar A mewakili dari himpunan siswa BK laki-laki. Ingat harus huruf besar ya. Terus kita tulis sama dengan, kita buka dengan kurung kurawal, kurung keriting ya. Nah, terus kita tulis anggotanya siapa saja, Inam, terus kita pisahkan dengan koma Fitra, terus koma Fitrul, koma Ahmad, koma Zahid, koma Akmal, dan seterusnya. Nah, terus kita tutup dengan kurung kurawal seperti itu. Nah, sekarang kita coba notasikan yang himpunan kedua, himpunan teman saya laki-laki yang di Bantul. Misalkan B, nah, sama dengan buka kurung kurawal seperti ini. Misalkan teman saya yang di Bantul, yang laki-laki itu ada Sangga, ada Ahya, ada juga Heru. Nah, misal saja. Nah, terus himpunan sayur mayur. Nah, misalkan himpunannya saya simbolkan dengan huruf C. Siapa saja sayur mayur? Bayam,
Nah, terus brokoli, kol, kubis ding, misalkan, terus wortel. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan. Himpunan bilangan bulat dari A sampai 10. Nah, misalkan ini saya simbolkan himpunannya itu himpunan D. Nah, dari 0 sampai 10 ya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang himpunan bilangan bulat antara 1 dan 0. Misalkan saya sebut dengan himpunan E sama dengan buka kurung kurawal antara 1 dan 0, dan 10. Berarti kan 1 sama 10-nya enggak ikut. Jadi cuma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, selanjutnya himpunan ikan. Misalkan saya sebut dengan himpunan F. Nah, himpunan F siapa saja itu? Ada lele, mujair, nila, hiu, nah dan seterusnya ya, banyak sekali ya, nggak cuma ini ya. Nah, kalau banyak sekali dan kan jumlahnya banyak sekali, tapi ya nggak tertinggal ya, apa tuh? Nah, mas, kalian sebut semuanya anggotanya. Nah, sekarang yang ini himpunan siswa BK yang pandai. Nah, ini sekali lagi ini bukan himpunan, jadi nggak perlu kita tulis seperti ini. Nah, seperti itu. Itu tadi contoh himpunan. Nah, ini tadi sekali lagi himpunan itu dituliskan seperti ini tadi. Yang pertama kita tuliskan sebuah huruf besar, huruf kapital ya. Yang itu mewakili himpunannya. Misalkan di sini himpunan huruf A itu adalah himpunan siswa BK laki-laki. Huruf B itu himpunan teman saya laki-laki yang di Bantul. Huruf C itu himpunan sayur mayur. Huruf D itu misalkan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10 dan sebagainya. Jadi pertama dituliskan dulu huruf besar, huruf kapital, terus sama dengan, terus buka kurung, kurawal, buka kurung, kurawal atau kurung keriting. Nah, seperti ini. Nah, terus ditulis anggotanya 1 misalkan. Terus dipisahkan dengan koma 2, 3, 4, 5. Terus tutup kurung kurawal atau kurung keriting. Seperti itu penulisannya. Gampang banget. Nah, sekarang kita setelah kita belajar notasi, kita belajar juga banyak pakai warna ini. Nah, banyak anggota. Banyak anggota. Nah, banyak anggota A misalkan. Nah, sekarang himpunan A itu ini saja, Inam, Fitra, Fitrul, Ahmad, Zahid, dan Akmal. Nah, kalau banyak anggotanya si A itu biasa dituliskan seperti ini. N, nah dalam kurung A. Nah, itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh saja ya, kan aslinya siswa BK laki-laki kan banyak, ratusan. Nah, tapi ini contoh saja. Jadi jumlahnya anggota si A ada berapa? Ada 6. Nah, sekarang banyaknya anggota si B ada berapa itu? Ada 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, yang penting kalian harus tahu simbolnya ya. Banyaknya anggota itu pada karo N. Nah, dalam kurung seperti itu. Sekarang banyaknya anggota si C berapa itu? Ada 4. Nah, banyaknya anggota si D ada berapa itu? Ada 10. Banyaknya anggota si E ada 8. 8 ya. Terus banyaknya anggota si F itu ada 4. Nah, seperti itu disebut dengan banyak anggota.
Nah, itu tadi. Nah, setelah kita belajar ini, kemudian kita akan pelajari terkait anggota, elemen. Nah, anggota atau elemen. Nah, ganti warna, bosan. Misalkan warna, ungu. Anggota atau elemen. Nah, anggota atau elemen itu simbolnya begini. Jadi kayak ini loh, kayak U kebalik terus ada coretnya begini. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, perhatikan. Nah, si inam. Nah, inam itu di sini ya. Ini inam ya. Kalau kalian lihat itu kan dia anggotanya himpunan A. Inam itu termasuk di kelompok A. Nah, jadi ini bisa saya tuliskan inam anggota. Nah, seperti ini dari himpunan A, seperti itu. Nah, sekarang yang lainnya, yang B. Si Ahya, nah, sekarang Ahya itu juga anggota dari himpunan teman saya yang di Bantul atau B, seperti itu. Lanjut. Nah, itu penulisan himpunan. Nah, bisa juga selain Ahya itu misalkan si Sangga. Nah, Sangga itu juga anggota atau elemen seperti ini simbolnya dari B. Nah, itu maksudnya simbol dari anggota atau elemen. Jadi himpunan itu konsepnya simpel. Mung notasinya aja yang ribet. Nah, tapi tetap gampang. Nah, terus wortel itu anggota dari C. Nah, jadi kalau kita mau kita bilang inam itu anggota dari himpunan A, itu nggak perlu kita nulis kata-kata. Inam adalah anggota dari himpunan A. Ribet, kesuwen. Nah, tapi cukup ditulis dengan, dengan simbol ini. Simbol anggota seperti itu. Nah, contoh lain, 7 itu elemen dari himpunan D. Nah, terus si 9 itu elemen dari himpunan E. Nah, yang F contohnya siapa ini? Hiu. Nah, hiu itu termasuk anggota himpunan dari F, seperti itu. Nah, kalau bukan elemen gimana berarti? Nah, ini kan elemen ya. Nah, tapi kalau bukan elemen, itu biasa disimbolkan dengan seperti ini, seperti elemen tapi ada coretnya. Contohnya di sini. Contohnya adha. Nah, adha, kalian perhatikan, adha itu termasuk di sini enggak saya? Saya termasuk di himpunan siswa BK enggak? Saya termasuk di himpunan siswa BK enggak? Tidak ada toh, enggak ada nama adha di sini toh. Nah, karena saya bukan siswa tapi saya guru. Jadi saya tulis bukan seperti ini. Nah, melainkan ada coretnya miring begini. Nah, adha itu bukan anggota himpunan seperti itu. Contoh yang lain di sini apel itu bukan anggota sayur mayur, seperti itu. Contoh lagi di sini bilangan 15 itu bukan anggota si D. Contohnya di sini -9 itu bukan anggota si E, seperti itu. Itu konsep himpunan. Gampang banget insya Allah. Nah, bahasan terakhir, konsep terakhir pada materi himpunan pada video ini adalah sekarang himpunan semesta. Nah, himpunan semesta. Himpunan semesta itu gimana? Himpunan semesta, nah itu biasa disimbolkan dengan huruf S. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan E, tadi kan himpunannya ini ya,
Misalkan himpunan A itu himpunan siswa BK laki-laki. Nah, tapi kalau huruf S besar seperti ini itu sudah dipesan, sudah dipakai sebagai himpunan semesta. Jadi hati-hati kalian kalau mau bikin himpunan itu bebas ya, huruf besar bebas ya, tapi jangan pakai S dulu lah. Kalau bisa jangan pakai S. Kenapa? Karena S itu sudah dipakai sebagai himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu yang gimana? Nah, nanti saya jelaskan. Himpunan semesta itu biasa disebut juga dengan himpunan universal. Ini bahasa Inggrisnya. Universal. Nah, ini biasa pakai simbol U. Jadi di Indonesia pakai simbol S, kalau di Inggris pakai simbol U. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Himpunan semesta sama himpunan universal itu adalah himpunan yang mencakup semua himpunan tertentu. Maksudnya kepiye? Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang mencakup semua himpunan tertentu. Nah, himpunan semesta sekali lagi itu juga himpunan. Nah, contohnya gimana? Sekarang perhatikan, ini himpunan semesta. Himpunan semesta. Atau disimbolkan dengan S. Saya nggak usah pakai kurung kelawal. Himpunan S adalah, misalkan, saya punya himpunan A seperti ini ya. Himpunan semesta dari A itu adalah himpunan yang mencakup si A ini. Maksudnya ini nanti anggota-anggota si A ini juga termasuk di himpunan semesta. Misalkan kan himpunan A itu adalah himpunan siswa BK laki-laki. Nah, saya bisa pilih himpunan himpunan semestanya itu adalah S himpunan tadi kan si A tadi himpunan siswa BK laki-laki. BK kan ada di Gunung Kidul loh. Nah, jadi bisa saya pilih himpunan semestanya itu adalah himpunan siswa laki-laki di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Nah, seperti itu. Nah, tapi nggak cuma ini loh himpunan semesta loh. Bisa juga kan saya pilih himpunan semesta itu S himpunan siswa laki-laki di Indonesia seperti itu. Indonesia seperti itu. Nah, jadi itu contoh himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang mencakup himpunan tertentu, misalkan himpunan A ini. Nah, selanjutnya yang B. B itu teman saya laki-laki yang di Bantul. Nah, kan bisa saya pilih himpunan semestanya yang mencakup kelompoknya itu padha karo S, misalkan himpunan teman saya, himpunan teman laki saya di Jogja. Kok di Jogja atau di DIY ya? Nah, Bantul kan di Jogja, Bantul kan termasuk kabupaten di DIY, seperti itu. Selanjutnya C, himpunan sayur mayur. Nah, kan kita bisa pilih himpunan semestanya itu S himpunan tanaman. Nah, tanam-tanaman. Nah, kan sayur mayur kan termasuk di tanam-tanaman toh. Nah, sekarang nih bilangan itu dari 1 sampai 10. Nah, S bisa kan saya ambil himpunan bilangan, misalkan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan banyak banget, ada -1, ada -2, 0, 1, 2, 3 sampai 1.000.000 seperti itu. Jadi otomatis
bilangan dari 1 sampai 10 termasuk di ini tadi, himpunan semesta, himpunan bilangan bulat. Nah, bisa juga himpunan semestanya itu dalam bentuk seperti ini. Kurung kurawal seperti ini, terus kita sebutkan bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misalkan seperti itu. Misalkan himpunan semestanya nggak cuma pakai kata-kata, pakai seperti ini bisa. Nah, nanti banyak pakai yang seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kalian perhatikan, nah, maaf, ganti warna. Dari 1 sampai 10 ini, nah kan itu himpunan D ya, himpunan D tadi atau himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10. Nah, jadi himpunan semestanya ini kan mencakup juga himpunan D, mencakup juga himpunan D. Nah, jadi si S ini yang bentuknya seperti ini itu juga bisa disebut sebagai himpunan semesta. Nah, sekarang contoh lain, yang si E, himpunan semestanya apa? Kita pilih misalkan. Nah, himpunan antara 1 dan 0. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, otomatis antara 1 dan 0, si S tadi itu himpunan bilangan bulat juga bisa sebagai himpunan semesta dari E. Nah, bisa juga kita tulis seperti ini. Nah, misalkan kita pilih pengen mulai dari bilangan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan bilangan E ya. Ini kan bilangan himpunan bilangan antara 1 sampai 10 atau himpunan E. Nah, jadi sekali lagi himpunan semesta itu adalah sebuah himpunan ya, tapi bebas himpunannya mau kalian pilih apa saja, yang penting himpunan tersebut mencakup himpunan-himpunan ini tadi. Misalkan himpunan semesta dari A itu kita pilih siswa laki-laki di Gunung Kidul, seperti itu. Nah, seperti itu contoh konsep dari himpunan. Dan satu lagi yang penting, himpunan itu anggotanya harus unik. Nah, harus unik. Maksudnya gimana? Maksudnya tak ada duplikat atau tak ada anggota yang sama. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya misalkan saya punya himpunan A itu terdiri seperti ini. 1, 2, 3, 5. Nah, ini salah ya. Nah, salah. Salahnya kenapa? Karena di sini nih ada double. Nah, yang benar seperti ini. Cukup ditulis salah satu himpunan saja. Apa salah satu anggota yang double ini saja, yaitu 1, 2, 3, 5. Salah. Karena sekali lagi ini tadi ada yang double. Nah, seperti itu. Itu adalah konsep dari himpunan. Nah, sekali lagi ya, konsep himpunan itu simple banget. Saya rekap semuanya, seolah tak simpulkan gampang. Himpunan atau bahasa Inggrisnya set itu konsepnya simple banget, yaitu adalah kelompokan yang punya sifat-sifat yang sama. Misalkan himpunan atau kelompok siswa BG yang sifatnya laki-laki, seperti itu. Nah, tapi sifatnya harus objektif, maksudnya harus jelas.
kalau misalkan sifatnya seperti ini, pandai seperti ini, pandai kan standarnya orang beda-beda. Kota besar, besar itu kan juga standarnya beda-beda. Jadi ini bukan himpunan. Nah, dan himpunan itu biasa dinotasikan seperti ini. Nah, diwakili dengan huruf kapital atau huruf besar, terus sama dengan buka kurung kurawal, terus kita tulis semua anggotanya. Ingat, semua anggotanya. Nah, seperti itu. Nah, juga kalau misalkan anggotanya tidak terhingga ya, nah saya lupa menambahkan, misalkan anggotanya tidak terhingga, misalkan himpunan G, misalkan G itu himpunan bilangan bulat positif. Nah, G itu misalkan himpunan bilangan bulat positif. Nah, jadi bilangan bulat positif kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, dan banyak banget tak terhingga toh. Nah, itu kalau banyak banget biasa dituliskan dengan titik 3 seperti ini atau dan seterusnya seperti itu. Ini kalau tidak terhingga ya, biasa dituliskan dengan titik 3 seperti ini. Nah, itu tadi notasi himpunan. Nah, terus banyaknya anggota himpunan itu biasa dituliskan dengan huruf N, terus dikurung himpunannya apa? Misalnya himpunan A itu maksudnya cara bacanya ini banyaknya himpunan A itu ada berapa anggotanya? Di sini contohnya tadi ada 6. Nah, jadi penulisannya kalau N dalam kurung B ini maksudnya adalah banyaknya anggota himpunan B ada 1 sangga, 2 ayah, heru, 3. Ada 3 anggota. Nah, terus kalau kita mau ngomong si ini itu anggota A itu biasa ditulis dengan seperti ini, disimbolkan seperti ini. Nah, si Inam itu anggota dari himpunan A. Nah, tapi Adha atau saya kan bukan anggota dari siswa BQ toh, jadi ditulis seperti ini. Adha seperti E ini terus dicoret himpunan A. Dan terakhir, himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah sebuah himpunan, satu himpunan, ingat cuma satu, tapi bebas kalian milihnya. Yang penting himpunan tersebut itu mencakup himpunan yang mau kita bahas. Misalkan himpunan semesta dari A, nah kita bisa milih ini, si S himpunan siswa laki-laki di Gunung Kidul, bisa juga kita milih S itu himpunan siswa laki-laki di Indonesia. Bebas mau pilih yang mana, bisa pilih ini, bisa pilih ini. Yang penting himpunan semesta itu mencakup himpunan A tadi. Dan paling akhir, salah satu ciri himpunan itu enggak boleh ada duplikat. Misalkan di sini ada 1, di sini juga ada 1, enggak boleh seperti itu. Cukup 1 saja. Nah, seperti ini. Kalau saya ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.